minasan, konnichiwa. Bertemu lagi dengan saya Natalia. Seperti biasa, kita akan membahas bunpo yang udah dijelasin Yanto Sensei kemarin. Oke, jangan lama-lama. Hajime mashou. Yoroshiku onegaishimasu. Oke, minasan. Hari ini kita akan membahas tentang partikel ni atau kara moraimasu yang artinya menerima, partikel ni te moraimasu yang artinya dikan, dan sampai bawah sini ya minasan. Oke, kita mulai dengan di sini memberikan kepada saya. Ini memberikan kepada saya, kita menggunakan kuremas dan itadakimasu. Jadi kalau seseorang memberikannya untuk saya, kita makanya bisa kuremas ataupun kudasaimasu ya minasan. Ini artinya memberikan kepada saya, tetapi syaratnya adalah kalau memberikan kepada saya, ini yang boleh memberikannya bebas ya minasan, maupun orang lain ataupun keluarga kita. Kalau ngasihnya ke kita berarti pakainya kuremas ataupun kudasaimasu. Tetapi kalau saudara kandung seperti adik, kakak, ayah, ibu, saudara kandung, kalau yang memberikannya ini wajib orang lain ya minasan, tidak boleh sama-sama kandung. Kalau yang memberikannya sama-sama kandung, itu tidak bisa menggunakan kuremas ataupun kudasaimasu ya minasan. Jadi kuremas dan kudasaimasu ini hanya boleh untuk saya sendiri ataupun saudara kandung, tetapi konsep yang memberikannya ini beda ya minasan. Kalau memberikan ke saya ini bebas, orang lain boleh, saudara kandung boleh, kita bisa menggunakan kuremas ataupun kudasaimasu. Tetapi kalau untuk saudara kandung, yang memberikannya itu harus orang lain. Harus orang lain, tidak boleh dari sesama kandung. Kalau sesama kandung ini bukan menggunakan kuremas ataupun kudasaimasu. Oke, kuremas atau kudasaimasu ini kita bisa menggunakan rumus subjek atau pelaku juga boleh, menggunakan partikel wa ataupun ga juga boleh. Nah, di sini targetnya menggunakan partikel ni yang artinya kepada ya minasan. Kata bendanya menggunakan partikel o dan kuremas ataupun kudasaimasu. Di sini penggunaan kuremas dan kudasaimasu ini berbeda ya minasan. Kalau kuremas ini digunakan untuk seumuran ke bawah ya minasan, buat sepantaran, di bawah umur kita juga pakainya kuremas. Tetapi kalau umurnya di atas kita kayak guru, saco ataupun yang lainnya yang atasan kita makainya kudasaimasu ya minasan. Ini sopan ya minasan. Kalau ini kalau buat atasan atau saco ini kurang sopan ya minasan. Oke, di sini kuremas dan kudasaimasu ini sebenarnya artinya sudah template dengan kepada saya ya minasan. Jadi kalaupun tidak menggunakan watashi juga, kayak semisalnya contohnya sensei memberikan saya bunga. Ini tidak pakai watashi juga tidak apa-apa ya minasan. Tetapi kalaupun mau ditambahkan watashinya juga nggak apa-apa minasan. Posisinya nanti watashinya di sini sebelum target ya minasan, dan di mengikuti partikelnya no ataupun ni. Oke minasan. Jadi kuremas dan kudasaimasu ini memberikan kepada saya ya minasan, boleh menggunakan tambahan watashi ataupun tidak boleh juga tidak apa-apa. Karena kuremas dan kudasaimasu ini artinya sudah
nempel ya minasang untuk saya. Oke, kita lihat di sebelah sini ya minasang. Kuremas dan kudasaimasu memberikan kepada saya. Contohnya hanao kudasaimasu. Nah, di sini nggak ada watasinya ya minasang, karena ini kudasaimasu sendiri sudah artinya ada sayanya ya minasang. Artinya akan memberikan saya bunga. Kalau dikasih watashi juga gak apa-apa ya minasang. Contohnya di sini watashi no hana o kudasaimasu, artinya sama aja akan memberikan saya bunga. Oke, di bawahnya ini ada te kuremasu. Ini perubahan kata kerja yang jadi teke ya minasang. Kata kerja te kuremasu atau kata kerja te kudasaimasu. Ini sama ya minasang untuk saya ataupun saudara kandung, sama, hanya di depannya kita tambahkan kata kerja ya minasang. Polanya juga sama minasang, seperti ini. Subjek atau pelaku menggunakan partikel wa ataupun enggak. Targetnya pakai ni. Lalu kata benda o kita menggunakan kata kerja te kuremasu atau te kudasaimasu. Tetapi di sini karena ada kata kerja, jadi kita tambahkan mekan. Ada mekannya ya minasang. Contohnya seperti di sini ya minasang. Jadi kalau menggunakan mekan te kuremasu ini wajib ada kata kerjanya ya minasang, dirubah dulu ke bentuk tekei. Contohnya risasang wa watashi ni, ini dalam kurung, artinya boleh dipakai ataupun tidak juga gak apa-apa ya minasang. Eigo o oshiete kuremasu, artinya saudara Risa akan mengajarkan, ada mekannya ya minasang, bahasa Inggris untuk saya atau kepada saya. Ini sama aja ya minasang. Dan untuk contoh yang kudasaimasu-nya ini sama seperti yang tadi ya minasang. Ini kudasaimasu digunakan untuk atasan kita ya minasang. Oke minasang, kita lihat di sini kuremasu atau kudasaimasu ini kalau masnya dihilangkan ini artinya beri saya ya minasang. Jadi kalau kure ataupun kudasai ini artinya tolong, tanpa mas ini artinya tolong ya. Sumimasen, artinya beri saya ya minasang. Kalau artinya tolong ini di depannya ada perubahan tekei-nya, baru kita bisa artikan tolong. Kalau tidak ada perubahan tekei-nya, kure ataupun kudasanya aja, ini artinya beri saya ya minasang. Tetapi kalau ada perubahan tekei, ini baru artinya tolong. Dan tolong ini kayak te kudasai atau te kuremasu atau te kudasai ini artinya bukan arti yang sebenarnya tolong ya minasang. Arti tolong yang sebenarnya ini adalah onegaishimasu ataupun tanomimasu. Jadi karena ini onegaishimasu dan tanomimasu ini arti sebenarnya tolong, te kuremasu ataupun te kudasai ini bisa diganti menggunakan onegaishimasu ataupun tanomimasu ya minasang. Contohnya te onegaishimasu ataupun te tanomimasu, ini sama aja ya minasang, onaji. Oke, kita lihat di sini yang artinya beri saya. Contohnya di sini ya minasang, perbedaan antara tolong dan juga beri saya. Borupen o kudasai ini karena tidak ada bentuk tekei, jadi artinya beri saya pulpen. Nah, kalau di bawahnya ini ada perubahan tekei, jadi wajib ada tolongnya ya minasang. Contohnya borupen o kate kudasai.
Artinya tolong belikan ballpoint atau pulpen. Sugi, kita akan membahas tentang memberi. Yang tadi memberikan kepada saya, sekarang memberi ini untuk sama-sama orang lain, sama-sama kandung, ataupun saya yang memberikan orang lain, atau saya memberikan kepada saudara kandung kita ya minasang. Oke, memberi ini bukan make kuremas dan kudasaimasu lagi ya minasang. Kita bisa menggunakan yarimas, agemas, atau sasi agemas. Oke, yarimas ini kita gunakan untuk bawahan, bisa hewan, tumbuhan, ataupun anak-anak kecil yang umurnya di bawah kita ya minasang. Kalaupun untuk anak-anak di bawah kita, umurnya di bawah kita, itu bukan kasar ya minasang, tapi itu sebuah rasa sayang ya minasang. Jadi yarimas itu bentuk rasa sayang kepada anak-anak kecil ya minasang. Di sini agemas ini digunakan untuk seumuran ke bawah ya minasang. Jadi sebenarnya ini agemas ini bisa digunakan untuk bawahan kita, tapi kalau lebih cocoknya memakai yarimas ya minasang, karena untuk rasa sayang. Sasi agemas ini digunakan untuk atasan kita ya minasang, sopan ya minasang. Kalau pakai ini kurang sopan ya minasang. Oke, untuk yang yarimas, agemas, dan sasimas ini kita menggunakan rumus subjek ataupun pelaku menggunakan partikel wa ataupun enggak. Targetnya memakai partikel ni yang artinya kepada, hampir sama ya minasang. Kata bendanya pakai partikel o. Oke, kita lihat di sebelah sini. Yarimas, agemas, dan sasi agemas ini memberi ya minasang. Contohnya kusakini mizu o yarimas, artinya akan memberikan air untuk tanaman. Contohnya seperti itu ya minasang. Oke, sama aja ya minasang. Yarimas, agemas, dan sasi agemas ini bisa menggunakan ditempelkan dengan kata kerja bentuk tk ya minasang, yang artinya makan. Ini sama aja kayak yang di atas ya minasang, tinggal tambahkan perubahan kata kerja tk aja di depannya. Kita bisa lihat contoh di sini ya minasang yang menggunakan yarimas, agemas, dan sasi agemas. Ini contohnya kodomo ni hong o yonde yarimashita, artinya telah membacakan buku untuk anak-anak. Untuk agemasnya ini contohnya watashi wa jono-san ni eigo o oshiete agemashita, artinya saya telah mengajarkan bahasa Inggris pada saudara Jono. Oke, Sugi, kita akan membahas tentang yang menerima ya minasang. Ini menerima ini artinya adalah boleh pandangannya dua pandangan ya minasang, orang yang menerima ataupun kita yang menerima. Di sini kita kalau menerima kita memakainya moraimas ataupun itadakimasu ya minasang. Ini moraimas ini untuk seumuran ke bawah ya minasang. Kalau yang itadakimasu ini untuk ke atas ya minasang. Untuk atasan ini sopan ya minasang. Jadi yang menerima ini kita bisa untuk posisi subjek ataupun target ya minasang.
Jadi pandangannya dua pandangan, ini bisa kita yang menerima ataupun orang lain yang menerima ya minasang. Kita pakai rumus yang ini, subjek ataupun target, kata kerja subjek ataupun target bisa menggunakan partikel wa ataupun enggak. Pelakunya memakai partikel ni. Di sini tidak seperti yang memberikan kepada saya ataupun memberi kepada orang lain ya minasang. Ni di sini ini artinya dari, yang sama dengan kara. Ini yang artinya dari ini cuma berlaku buat moraimas dan itadakimas aja ya minasang. Ini perlu digarisbawahi. Jadi ni yang setara dengan kara ini yang artinya dari ini hanya boleh digunakan di moraimas ataupun itadakimas. Oke, minasang, kita lihat di sini ya. Moraimas atau itadakimas ini artinya menerima. Contohnya, watashi wa sensei ni sousetsu o itadakimashita. Artinya karena ini saya, karena ini ada sensei, ada guru, kita menggunakannya itadakimasu ya minasang, bentuk sopan. Artinya saya telah menerima novel dari sensei. Ini ininya bukan kepada ya minasang, ininya artinya dari. Oke minasang, yang menerima ini bentuk menerima juga kita bisa menggunakan bentuk kata kerja tekei juga ya minasang. Ini rumusnya subjek ataupun target bisa menggunakan partikel wa ataupun enggak. Pelakunya pakai partikel ni. Ini artinya oleh ya minasang, bukan dari ataupun kepada lagi. Ini artinya oleh. Dan te moraimas atau te itadakimasu yang artinya ini dikan. Kalau yang tadi artinya mekan, kalau yang ini dikan. Cara membedakan ni oleh dan ni dari ini, kalau semua perubahan yang ada dikannya ini ninya artinya oleh ya minasang. Oke, kita di bawahnya ini belajar tentang oleh ya minasang, partikel yang artinya oleh. Ini ada partikel ga dan juga ni yang artinya oleh ya minasang. Oke, kita akan membahas partikel ga dulu. Ga ini bukan lagi artinya nya kalau bertemu dengan bentuk futsunya bisa jiso, takei, naikei ataupun bentuk keinginan tai. Ini bertemu dengan kata benda ya minasang. Ini bisa jadi anak kalimat ya minasang, bertemu dengan anak kalimat. Jadi kata kerja bentuk futsu bertemu dengan kata benda ini menjadikan ga ini artinya oleh ya minasang. Jadi kata kerja dan kata benda ini menjadi satu konteks. Dan ga-nya ini artinya oleh. Oke minasang. Contohnya di sini anisan ga no te shiru densa ga okuremashita. Ini ga-nya ada dua ya minasang, harusnya kita ngertiin dari ga depan dulu, tetapi karena ada bentuk futsu bertemu dengan kata benda, jadi ga di sini artinya oleh ya minasang, karena sepanjang ini itu satu konteks. Jadi ga yang artinya nya itu ada di ga yang kedua ya minasang. Mari kita artikan artinya kereta yang sedang dinaiki, ada dinya ya minasang, di. Kereta yang sedang dinaiki oleh saudara Ani telah terlambat. Jadi ini maksudnya bukan Ani yang terlambat naik kereta ya minasang, tetapi kereta yang sudah dinaiki Ani ini terlambat, entah terlambat datang, terlambat pergi gitu.
Oke, di bawahnya juga ada namaeto jushoga wakarumono o motekite kudasai. Karena di sini ga-nya cuma ada 2, kita lihat dulu setelah ga-nya ini bentuk futsu bertemu ru bukan. Kalau bukan berarti ini adalah subjek, tetapi kalau bukan ini artinya satu konteks ya minasang. Nah, di sini ada perubahan jisho bertemu kata benda. Berarti ga di sini artinya oleh ya minasang. Kita lihat lagi di sini tidak ada simbol penerjemah awal. Jadi kita terjemahinya dari belakang ya minasang. Artinya tolong datang dengan membawa barang yang di-nya kita ambil dari perubahan ini ya minasang, dimengerti oleh alamat dan nama. Ini artinya KTP ya minasang. Oke, ini kita akan membahas ni yang artinya oleh ya minasang. Jadi ni yang artinya oleh ini hanya digunakan ke kata kerja perubahan yang artinya dikan ya minasang. Contohnya te moraimasu, te itadakimasu ini artinya dikan kan. Ukemi, seiki ukemi, koto ni narimasu ini artinya di, baru ni-nya ini artinya oleh ya minasang. Kalau selain yang artinya di ini bisa artinya kepada ataupun yang lainnya itu. Oke, di sini kita lihat ada penyambung konteks ya minasang. Seperti contoh yang tadi, ini sama aja minasang, namanya penyambung konteks. Ini ada bentuk futsu, ru, takei, naikei ataupun tai, kadoka. Partikelnya o, no ataupun ina ini bisa tari, toka, ya, tosto atau si. Ini partikel ga atau ni yang artinya oleh. Oke minasang, sekian penjelasan yang saya tangkap dari Yanto Sensei. Ijo desu. Oke minasang, sekian penjelasan yang saya tangkap dari Yanto Sensei. Ijo desu, arigatou gozaimasu.